Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Lutfi selaku Senior Forecaster BMKG untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca untuk seminggu ke depan pasca terjadinya banjir. Oke, Pak Lutfi, kalau kita melihat kejadian kemarin ini kan, ada banjir kemarin sampai mengakibatkan informasinya BNPB menyebut sekitar 30 orang meninggal dunia, ya kan? 49 Iya, 49 bahkan informasi terbarunya ya. Nah, ini sebetulnya apa sih Pak yang terjadi? Karena kan banyak orang ini mengatakan bahwa ini karena intensitas hujan yang tinggi, ini sebetulnya seperti apa gambarannya? Ya, BMKG 1 minggu sebelum kejadian itu sudah memberikan informasi di mana terus diupdate per hari, di mana memang di tanggal 31 itu merupakan ada peringatan dini lah ya, peringatan dini kita tuh mendeteksi adanya potensi hujan cukup tinggi di wilayah Jawa bagian barat, terlebih di wilayah Banten, DKI Jakarta serta wilayah Jawa Barat. Sudah dirilis itu? Seperti itu. Oke. Nah, itu rilis dari BMKG, apakah kemudian ada rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Pak? Ya, kita juga sudah memberikan informasi terhadap stakeholder terkait, informasi juga melalui media. Ketika itu rapat koordinasi dengan siapa aja? Ya, BNPB, BPBD DKI, Pemda DKI juga ke mana tuh, ke Jakarta Smart City ya, itu juga kita sudah memberikan informasi hal tersebut dan pas tanggal 31 pun juga terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi. Ya, apa hasil rapat koordinasi dari pihak-pihak terkait? Ya, intinya sih mereka bersiap ya, siaga gitu, waspada terhadap potensi hujan yang akan terjadi pada tanggal 30 hingga tanggal 1 Januari. Pak, ini bisa digambarkan mungkin, ini gambar di sini ini apa yang bisa dibaca dari sini, perakiraan cuaca untuk seminggu depan seperti apa? Ini merupakan gambaran model ya, model perakiraan cuaca hingga 7 hari ke depan, di mana sampai 8 Januari itu ya berarti ya? Betul, 8 Januari. Dan diperkirakan untuk tanggal 3, 4, dan 5, memang hujan masih mendominasi saat ini ya, bergeser mendominasi ke wilayah Indonesia bagian timur. Seperti wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Kita lihat ini tanggal 5 nanti akan lihat. Nah, seperti ini. Jadi kan bergeser kan dia. Nah, warna-warna ini menunjukkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah tersebut. Oke. Pak, ini yang perlu diwaspadai dengan adanya kondisi cuaca seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, sebenarnya BMKG cukup aktif ya memberikan informasi kondisi cuaca terkini hingga 7 hari ke depan, di mana memang untuk masyarakat ataupun pihak terkait sudah bisa mengantisipasi kejadian sebelum kejadian terjadinya hujan lebat hingga ekstrim tersebut, sehingga bisalah diantisipasi oleh masyarakat dan Pemda terkait ya, seperti itu. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Tadi menarik sih pernyataan Bapak mengatakan bahwa Jabodetabek itu kan wilayahnya bisa dikatakan untuk seminggu ke depan ini aman ya, karena ini dalam untuk 3 hari ke depan. 3 hari ke depan. Ini karena curah hujan atau intensitas hujan tinggi ini bergeser ke Indonesia bagian timur. Betul. Tapi kemudian bagaimana untuk beberapa bulan ke depan? Ya, seperti yang disebutkan tadi, berdasarkan data klimatologis, di mana memang ada potensi cuaca tinggi itu di antara ring-ring di bulan-bulan tersebut, antara bulan Januari hingga bulan Maret nanti. Dan untuk wilayah berdasarkan data klimatologisnya itu antara pertengahan, puncaknya itu antara pertengahan Januari nanti ini antara tanggal 15 hingga pertengahan Februari antara tanggal 15 hingga tanggal 20-an. Setelah Maret? Ya. Setelah Maret? Kalau setelah Maret lebih cenderung ke peralihan musim, dari musim penghujan ke musim kemarau. Jadi hujannya sudah durasinya tidak terlalu lama, lebih ke hujan-hujan sporadis dan terjadinya bisa terjadi antara siang dan sore hari. Kalau misalnya musim hujan, itu hujannya terjadi hampir sepanjang hari, durasinya lama dan biasanya dari pagi hari misalnya seperti itu. Dalam rapat koordinasi itu apa langkah pertama yang akan dilakukan setelah memprediksi bahwa ini akan ada intensitas curah hujan tinggi terutama di wilayah Jabodetabek? Ya, biasanya kalau misalnya dari BMKG sendiri kan terus memberikan informasi ya terkait update terus nih, jadi nih per jam, per menit ya kan. Jadi kalau misalnya ada perkembangan terakhir per 3 jam kita terus tuh memberikan informasi kepada masyarakat dan ke Pemda terkait. Mungkin kalau untuk Pemda terkait mungkin dilakukan mungkin kayak semacam koordinasi instansi-instansi terkait di wilayah-wilayah Pemda seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Lutfi atas informasinya untuk Kota TV Pak. Nah, itu tadi sedikit perbincangan saya dengan Pak Lutfi selaku pihak BMKG. Tadi memang kalau bisa saya rangkum sedikit, ini memang dari
perakiraan cuaca yang dirilis oleh pihak BMKG mengatakan bahwa untuk wilayah Jabodetabek ini memang untuk 3 hari ke depan ini dalam keadaan yang bisa dikatakan normal, dan untuk wilayah-wilayah di Indonesia bagian timur inilah yang kemudian harus mewaspadai adanya cuaca ekstrim untuk beberapa minggu depan. Nah, kita akan temukan fakta lain selanjutnya. Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek harus menjadi perhatian seluruh pemangku kebijakan. Sinergitas antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat menjadi kewajiban untuk menyelesaikan duduk persoalan mengenai apa sebetulnya penyebab terjadinya banjir, sehingga dapat menimbulkan atau memunculkan mitigasi untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Semoga banjir kali ini bisa menjadi pelajaran kita semua bahwa bencana bisa datang kapan saja, sehingga perlu adanya upaya strategis dari waktu ke waktu untuk meminimalkan dampak tersebut.